binasa, akan habis, akan lenyap. Tetapi roh kita itu kekekalan. Nah, roh Ya, kita gimana? itu kan sudah ditetapkan Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan. Coba. Nah, bagian itu baru terimplementasi setelah ketika orang tua kita menikah, lalu adalah kita, lahirlah kita. Tetapi sesungguhnya roh kita itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Jadi Tuhan sudah menetapkan itu. Makanya roh di sini, roh seorang penolong itu berbicara tentang rohnya Kristus. Karena itu adalah pribadinya Kristus. Sementara Anda berkata bahwa roh penolong itu adalah Muhammad. Janji Yesus bahwa penolong itu akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Betul. Pertanyaan saya, Muhammad apakah masih hidup sampai sekarang? Lah, yang namanya menyertai di dalam hati manusia selalu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Makanya umat Islam sekarang ya disertai oleh Nabi Muhammad setiap harinya. Karena apa? Selalu ingat dalam hati Nabi Muhammad berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak gitu. Ya, teman-teman. Ya, bukan berarti dia menyertai itu ada nongol bentuknya. Kagak. Menyertai di dalam hati orang beriman sampai hari kiamat gitu. Itu untuk apa? Roh kebenaran. Nabi Muhammad itu menyertai kami ya manusia yang beriman di dalam hatinya, di dalam hati setiap individu manusia. Makanya rasa cinta ada di dalam hati diri umat Islam kepada Rasul kami. Gitu. Disertai Nabi kami setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiap hari kami ingat terhadap Nabi kami. Kami bersolawat gitu. Jadi seperti itu. Tolong juga Anda gini. Ya. Tolong juga Anda gini, bedakan antara roh dengan manusia. Bedakan gitu. Yang dimaksud Yesus itu adalah roh. Yang dimaksud Yesus itu adalah seorang yang mempunyai roh kebenaran. Bukan berarti yang dimaksud Yesus itu adalah yang tidak terlihat. Yang namanya orang itu terlihat, gitu. Manusia. Nih. Aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang. Coba Anda pahami seorang. Ini adalah benda yang terlihat atau manusia gitu. Bukan berbentuk roh. Ya gini Bang Ucup. Kalau Anda merujuk bahwa janji Yesus itu merujuk kepada Muhammad, itu sudah gugur. Karena Muhammad bukan orang Yahudi. Dan Yesus tidak pernah berbicara. Betul. Betul, Pak. Nabi Muhammad itu bukan orang Yahudi, betul. Lalu apa hubungannya? Kenapa Yesus harus menyebut seorang penolong itu di luar dari umat Yahudi? Karena apa? Dunia tidak dapat melihat dia dan menerima dia, kata Yesus. Oke, saya Artinya tanya apa? Artinya apa? Di sini Yesus mengatakan bahwa sebab dunia tidak melihat dia. Artinya apa? Orang-orang Yahudi yang ada di saat itu tidak melihat dia. Tidak mengenali dia. Dan tidak menerima dia juga. Karena apa? Dia di luar bangsa Israel. Sekarang gini ya. Dari yang saya lihat ya, dari semua teman-teman Islam ya, selalu mengklaim bahwa Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ya. Sementara janji Tuhan itu hanya kepada kaumnya Bani Israel. Dan Tuhan tidak pernah memilih seorang nabi itu di luar dari Bani Israel. Bahkan bentar, kalau gitu saya tanya, Pak. Sebentar. Kalau statement Anda kayak gitu, bentar, kalau statement Anda seperti itu, saya mau tanya dulu, Abraham itu nabi enggak? Nabi? Nabi. Israel atau bukan? Cikal bakal. Karena cikal bakal. Jawab aja, kata Anda tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Pak, bentar. Bukan cikal bakal. Kata Anda tidak ada nabi. Moyangnya itu Abraham. Bentar. Kata Anda tidak ada nabi, Pak ya, di luar bangsa Israel. Kan kayak gitu. Ya.
Sekarang Karena saya dari mau Abraham tanya, lah. Abraham itu nabi kata Anda. Abraham Ya. itu Israel atau bukan? Setelah Abraham, jadi Israel itu kan ada dari Yakub. Ah. Ya kan, setelah Tuhan mengganti Yakub, namanya Yakub itu menjadi Israel. Tetapi kakeknya Israel yaitu Yakub itu adalah Ishak, ya kakek buyutnya Abraham. Ya kan? Tetapi setelah itu Tuhan menjanjikan kenabian itu dari Bani Israel. Jadi Menjanjikan. setelah Yakub berganti nama 12 anaknya itu, Tuhan sudah janjikan bahwa kenabian itu tidak akan keluar dari 12 suku ini. Baik, saya tanya lagi. Kalaunya menurut Anda waktu turunan dari Yehuda, ya. Saya mau tanya, di kitab Anda ada kan itu Ayub? Nabi atau bukan Ya. Ayub itu? Ayub, Nabi, Nabi. Nabi atau bukan Ayub itu? sebenarnya Ayub bukan Nabi. Nah, Dia bukan seorang Nabi. yang saleh. Sebentar. Dia karena seorang nabi itu kita lihat dari asal katanya Ibrani itu nabi artinya pelihara. Dan seorang nabi ketika dipilih Tuhan itu Tuhan memberi satu tanggung jawab. Dia sebagai tangan kanannya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau kisah Ayub karena dia seorang yang saleh, hidupnya benar di mata Tuhan, maka Tuhan juga mengangkat dia, memilih dia, tetapi bukan sebagai nabi. Kalau Anda mau mengatakan bahwa Ayub itu seorang nabi, berarti dia harus menyampaikan firman Tuhan begitu kepada umat. Lah, yang Nah, disampaikannya pekerjaan ada yang dilakukan kitabnya toh. Ya, ada kitabnya. Lalu dapat dari mana itu Ayub? Oke, jadi Ayub itu dia tuh hidup paling tidak kemungkinan hidup sejaman dengan Abraham. Karena salah, Pak. Makanya Ada nabi di luar bangsa Israel di kitab Anda itu Ayub dan Ayub itu Bileam. bukan bangsa Israel. Iya, Ya, tapi disebut Israel itu baru disebut Israel itu adalah ketika Yakub Tuhan merubah namanya. Jadi Nuh, Adam, Abraham itu bukan orang Israel. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah nabi, tetapi tidak disebut orang Israel. Bahkan Abraham pun tidak disebut orang Israel. baik. Nah, Kalau Israel itu baru kalau Anda ngotot Ayub, saya ganti. Bileam itu nabi atau bukan? Bileam bukan nabi. Ngaco Bapak. Coba ya. Nih, Bileam itu nabi, Pak. Ya. Nabi non Israel. Tuh ya. Ini penulisnya adalah artikel dari Ibu Rita Wahyu, orang Kristen, ahli bahasa. Bileam itu nabi di luar bangsa Israel. Mana sih? Kalau ada perkataan begini ya Pak ya, di zaman Yesus atau Nabi Musa, tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya pun percaya di zaman itu nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Di zaman Yesus, di zaman Musa, di zaman Daud, nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada. Zaman Israel itu diturunkan nabi. Nggak ada Tuhan menurunkan nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada. Tapi lalu setelah kenapa? zaman Yesus ada nabi yang diturunkan dari luar Israel. Contohnya di zaman dulu Tuhan pernah menurunkan di luar Israel seorang nabi Bileam. Jadi gini bro, Yesus katakan bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi ketika Yesus datang, hukum Taurat itu sudah digenapi dan Yesus adalah penutupan bagi para nabi. Setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Itu Yang di mana? adalah rasul. Di mana datanya? Data apa? Yesus penutup para nabi. Iya, karena dia berkata dia datang untuk Di menggenapi mana hukum Taurat. ayatnya?
Kamu lupa ayatnya. Yesus berkata bahwa aku datang bukan menyediakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Ya iya, penutup Dan nabi ada nggak itu mana ayatnya? Artinya penggenapan hukum Taurat itu Itu hukum Taurat, Pak, bukan penutup nabi. segala sesuatu yang ada. Makanya setelah Yesus, apakah Petrus disebut nabi? Beda, Tidak. Pak. Para rasul, Beda. para murid-murid disebut nabi? Tidak. Tetapi Pak. mereka disebut rasul. Paulus Pak, juga disebut rasul. Gini. Yesus itu bukan penutup nabi. Setelah Yesus masih ada nabi. Coba Anda Siapa? buka di kitab Anda. Kisah Para Rasul 13. Ya. Kisah Para Rasul 3. 13 ayat 1. Mana datanya Yesus mengatakan dia penutup nabi? Setelah Yesus itu diangkat masih ada nabi. Siapa nabinya setelah Yesus? Ya tuh baca di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Anda kan mau pick up ayat yang Saulus adalah nabi, oke? Kamu tahu nggak? Di sini adalah namanya Saulus ya. Yesus Bukan baru Saulus, mendapat- ada beberapa nabi di situ, Pak. Sorry, Ya. saya nggak bahas Paulusnya. Di Oke. situ ada beberapa nabi, oke? Ya. Jadi Nah. nabi Artinya nabi apa? yang ada ini, sebentar. Bentar, Biar Bapak, saya bentar. jelaskan. Saya bantah Saya jelaskan. dulu, ya. Saya bantah argumentasi Anda. Yesus penutup nabi, nggak ada itu. Masih ada Yesus setelah diangkat masih ada nabi ternyata. Bukan penutup nabi dia. Sebentar, oke. Gini Yusuf. Gelar nabi pada saat Yesus datang itu memang masih ada beberapa nabi-nabi yang ada untuk mereka bertugas melayani di bait Allah. Jadi gelar kenabian mereka itu sebelum Yesus lahir. Mereka juga hidup bahkan sebelum Yesus. Nah, tetapi ketika Yesus sudah metong dan naik ke surga, dia menyelesaikan semua misi penggenapan hukum Taurat. Disitulah kenabian itu sudah tidak ada lagi. Makanya para rasul itu tidak pernah disebut nabi. Murid-murid Yesus itu tidak disebut Mana nabi, datanya tetapi kayak disebut gitu rasul yang saja. Anda omongkan itu? Makanya saya bilang, saya jelaskan. Anda harus ada dasar, Pak, kalau ngomong setidaknya dari kitab Anda gitu. Kalau Anda nggak punya dasar kayak gimana gitu orang percaya. Sedangkan saya memberikan Anda sebuah data. Iya. Ya, ada Ini nabi. kan abad pertama. Ya, Ini ada kan nabi pada gitu. Ini kan peristiwa ini abad pertama, bro. Ini peristiwa abad pertama. Hidup sejaman dengan Yesus.